Oke, selamat datang semua teman-teman. Oke, di sini aku akan memberikan cara menyelesaikan soal dari materi teori graf matematika diskrit ya. Oke, di sini ada suatu grafik dan di sini ada contoh dari jalan, jejak, jalan tutup, jejak tutup, lintasan dan sikel ya. Oke, soalnya ada di bawah sini. Sebutkan contoh lainnya dari gambar tersebut. Contoh lain dari ini ya. Oke. Untuk lebih jelas soal lebih jelasnya ya. Oke, kalian lihat yang ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita harus pahami dulu konsep dasar dari menentukan jalan jejak ini ya. Oke, jadi dia. Oke, ini konsep dasarnya yaitu jalan. Berdasarkan dari gambar tadi, yang kita perlukan dari gambar itu adalah titik dan sisi ya. Oke. Kalau jalan konsepnya itu titik boleh berulang dan sisi boleh berulang. Oke, berarti jalan titiknya boleh berulang, sisinya boleh berulang. Nah, nanti kalian akan paham saat melihat contohnya. Oke. Selanjutnya jejak. Titiknya boleh berulang dan sisinya tidak berulang. Oke, yang jejak bagian sisinya tidak berulang ya. Dan yang terakhir lintasan keduanya tidak berulang. Oke. Ini konsep dasarnya harus paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja ke soalnya. Di sini tadi kita sudah tahu paham bagaimana konsepnya ya. Oke, jalan berdasarkan contoh yang diberikan. Jalan itu kan boleh berulang keduanya, titik dan sisi. Nah, yang di bagian jalan kita lihat di sini A, F. Kita lihat di sini A jalan ke F ke tengah. Kita lanjut B. B berarti ke atas, ya. Ke atas. F balik ke bawah. Oke, nah di sini kalian lihat dia sudah ke atas dan balik ke bawah. Ya kan? Dari F ke B balik ke F. Nah, itu yang disebut dengan oke, tunggu dulu. Di sini ada titik. Kalian harus tahu dulu gambarnya seperti apa ya. Di sini titik. Yang bagian hitam-hitam ini titiknya ya. Nah, yang di bagian garis ini sisi. Oke, kalian ingat tadi kalau bagian titik dan sisi boleh berulang kalau untuk jalan. Nah, itulah seperti ini contohnya. F titik jalan ke B, ini sisi, ini titik, dan dari B balik ke F. Nah, sisinya bertumpuk karena boleh berulang, oke? Dan balik ke titik F. Nah, titik F-nya 2 kali ya. Nah, jalan dia ke C, oke? Sudah jalan ke C, jalan ke D. Nah, di sini kita lihat dia balik lagi ke C. Nah, sisinya berulang, titiknya berulang, oke? Paham? Oke, kita lihat dari sini ini panjang dari grafik ini, panjang rentetan yang dibuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti panjangnya ada 7. Oke, paham? Kita lanjut ke jejak. Oke, yang jejak konsepnya tadi adalah titiknya boleh berulang sedangkan sisinya tidak berulang. Oke. Di bagian sini kita lihat dari A ke F ya. A ke F, lanjut ke C. Oke, belum ada yang berulang. Kita lihat sini dari C ke D. Dari D ke F. Nah, di sini kalian lihat F-nya berulang 2 kali ya. Nah, di sini kalian lihat adalah titik. Oke. Dan sedangkan sisi tidak ada yang berulang. Kita lihat dari sini A, F, C, D, dan balik ke F. Dan kita lanjut ke B. Nah, dari contoh tersebut kita tahu bahwa titiknya sudah 2 kali berulang dan sisinya tidak ada berulang. Oke, sudah masuk dalam konsep dasarnya. Oke, lanjut. Jalan tutup. Nah, jalan tutup yaitu sama seperti konsep dasar yang tadi. Boleh berulang keduanya, titik boleh berulang dan sisi boleh berulang. Tetapi karena ada kata tutup,
dia kembali ke titik awal ya, kembali ke titik awal, titik pertama kali dia jalan ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa titik awalnya adalah A dan titik akhirnya adalah A ya, berarti dia kembali ke asalnya. Oke, konsepnya sama seperti yang jalan pertama ya, boleh berulang keduanya. Oke, kita langsung aja. Di sini A jalan ke B, oke, B ya, jalan ke F ya, lanjut ke C, oke, langsung ke G, masih ada yang belum berulang. Dan di sini kembali ke C, sudah ada yang berulang sisi dan titiknya. Lanjut ke F ya, di sini berulang lagi ya, dari C ke F, sini F nya ada 2, titiknya berulang. Langsung lanjut ke E ya, di sini nggak ada berulang, berarti ini lanjut kembali ke A. Nah, di sini adalah titik awal mulanya. Oke, paham? Karena sudah paham, kita langsung aja lanjut ke jejak tutup. Jejak tutup adalah A, F, lanjut ke E. Ingat ya konsepnya tadi, dari E ke D, dari D ke C. Nah, dari C ke F. Nah, F ini kan titik boleh berulang di jejak ya. Oke, kecuali sisi nggak boleh. Oke, sudah dari F ke B, dari B ke A, kembali ke A ya. Sudah kalian lihat, kalian teliti lebih lanjut bahwa dari contoh ini nggak ada ya sisi yang berulang. Oke, kita lanjut ke lintasan. Nah, lintasan, ingat tadi konsep dasarnya apa? Yaitu tidak boleh berulang keduanya, yaitu titik dan sisinya. Oke, lintasan. Oh, kita lihat di sini. A jalan ke E, jalan ke F, jalannya ke C, jalan ke G. Nah, di sini kalian lihat tidak ada yang berulang ya, jadi satu arah aja. Oke. Sikel ini sama seperti lintasan tutup ya. Jadi ini bisa jadi dengan nama lainnya ya. Berarti ini sama dengan lintasan tutup. Jadi jalannya tuh memutar kembali ke asalnya ya. Nah, sama konsepnya seperti tutupnya di atas, dan ini, sedangkan yang sikel ini menutup kembali ke awal mulanya. Oke, sama ya. A lanjut ke E, oke, lanjut ke D, lanjut ke C, lanjut ke F, dan kembali ke A. Oke, sama ya. Oke, sudah paham konsepnya. Oke, kita lanjut ke latihannya. Oke, di sini kita akan mencari contoh lainnya dari yang di atas ini. Siap? Oke, lanjut, kita lanjutkan ke soal latihannya ya. Di sini udah aku isi beberapa bagian dari jalan ya. Oke, di sini contohnya boleh terserah kalian ya. Contohnya tuh tergantung dari pemahaman kalian, mau mulainya dari D, dari E, dari C, itu terserah kalian. Oke, contoh yang aku buat itu berawal dari E langsung ke F, jalan ke D, jalan ke C, kembali ke D, dan itu berulang ya. Ingat, oke, dari D ke F berulang, dari F kembali ke bukan kembali sih, lanjut ke B. Nah, ke atas ya. Ingat, jangan balik ke E, itu karena jalan tutup ya. Oke, lanjut. Jejak. Oke, maaf, sepertinya ada kesalahan ya. Yang jejak itu bukan ini. Oke, lanjut. Yang jejak itu kita coba mulai dari D. Dari D langsung jalannya ke F, langsung ke tengah ya. Ingat, titiknya boleh berulang. Ke E, kemana lagi? Ke A, siap, ke A, ke F. Oke, titiknya berulang nih. Sudah ke F, ke B, udah ke B, langsung ke C. Oke, kita lanjut lagi. Oke, karena cukup lama memakan durasi, jadi aku percepat aja. Ini sudah aku isi semuanya. Jalan tutup, jejak tutup, lintasan, dan sikel ya. Oke, tinggal kalian cek sendiri berdasarkan yang sudah aku buat, dan kalian bisa menyesuaikan dengan pemahaman kalian sendiri. Oke, soal selanjutnya yaitu
ini dia, tentukan derajat masing-masing titik dan derajat total. Ada gambar ini ya. Oke, langsung saja. Oke, cara menghitung derajatnya ya, kita lihat di sini derajat masing-masing titik. Nah, kita melihat titiknya satu persatu. Nah, di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Oke, kita lihat gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, ada 7 titik. Oke, titiknya yaitu titik A. Nah, derajat itu adalah jumlah sisi yang terhubung ke titik A. Nah, ini gampang. Kalian lihat aja yang titik A. Nah, yang terhubung di sini ada berapa sisi? 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 sisi. Kita tulis 3. Nah, oke. Lanjut. Kita lihat di titik B. Ya. Titik B ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3 titik. Oke, seterusnya seperti itu. Kita percepat ya. Oke, di sini udah siap ya. Langsung saja kita lihat masing-masing. Di sini A kita dapat 3, B 3, C 3, D 3, E 3, F dapat 5 ya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 yang terhubung ke titik F. Oke, yang G kita dapat 1. Ini dia. Yang terhubung ke G ya, titik G adalah 1. Oke, selesai. Seperti itulah soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini soal kedua. Misal G adalah sebuah graf dengan V dalam kurung G sama dengan dalam kurung U V W X Y. Nah, seterusnya. Oke, kalian bisa baca sendiri soalnya. Kalau misalkan soal di sini nggak jelas, oke, ini soal aslinya yang aku catat ya. Oke, sudah selesai. Lanjut. Oke, di sini yang ditanyakan adalah gambarkan graf G dalam bentuk diagram. Nah, kita bikin bentuk diagram. Kita tinggal menggambar dari yang di atas ini ya. Oke, kita buat di bawah sini ya. Oke, pertama yang harus kalian lihat adalah kalian pertama harus paham ini ya. Dari soalnya ada V dan E ya. Nah, kalau E itu adalah titik dan E itu adalah sisi. Nah, kalian harus tahu itu. Oke, pertama kita harus lihat titiknya dulu. Titiknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu U, V, W, X, dan Y. Oke, kita coba langsung buat gambarnya karena titiknya ada 5, biasanya itu adalah segi 5. Oke, kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anggapnya seperti itu. Oke, sudah ada 5 titik. Kita lanjut. Di sini ada 8 sisi ya. Kita hubungkan semua dulu seperti segi 5 dulu. Oke. Nah, siap. Oke, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi ya. Kita tambahkan lagi sampai hingga dia menjadi 8 sisi ya. Tapi ini cukup ambigu jadinya kalau misalkan kita menambahkan sisinya langsung jadi 8, kita tambahkan seperti ini dulu. Jadi kita buat di sini nama titiknya. Kita buat di sini U, V, W, X, dan Y. Oke, itu titik-titiknya. Nah, sudah selesai. Baru kita tambahkan sisinya. Sisinya sudah lengkap di luar. Karena di soal kita melihat ada di sini E1 itu adalah U dan V. Sini ya, U dan V. Berarti di sini E1. Oke, lanjut kita ke E2. Oke, di sini E2 adalah UX. UX. Nah, berarti di sini adalah garis, ada garis ya. Oke, mereng sini. Berarti di sini adalah E2. Oke, lanjut ke E3. E3 itu X dan W. X ke W. Oke, berarti ini adalah E3. Oke,
Oke, kita lanjut ke E4, yaitu V dan W ya. V dan W. Sini adalah E4. Oke, lanjut kita ke E5, V dan W lagi ya. Oke, di sini karena ada kesalahan dengan soalnya ya. Kalian bisa lihat soal aslinya. Karena soalnya di sini ada E4, E5 dan E6 itu sama-sama V dan W ya. Jadi karena kita ada prinsip mengikuti soal walaupun soalnya salah, jadi kita tambahkan saja sini dalam kurung E4, E5 dan E6 ya. Walaupun nanti ada yang kosong itu nggak apa-apa kalau kalian paham. Sebenarnya ini bisa diganti dengan U dan Y dan X ya. Itu agar kalian paham aja. Oke, ini ngikuti soal aja ya. Oke, lanjut. UY ya. UY itu E7. Lanjut ke E8. E8 XX. Nah, kalau kalian ketemu yang seperti ini X ya. Nah, kalian lihat di titik X. Nah, kalau X itu 2 kali seperti ini, berarti itu dia memutari dirinya sendiri. Nah, akan ada seperti ini garisnya ya. Sisinya dari X menuju X lagi. Nah, itu seperti ini jadinya. Oke. Berarti ini adalah titik sisi E8. Oke, seperti itu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sudah selesai soalnya. Semoga kalian paham. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian bisa like. Dan jika kalian ada keraguan dan kalian sedikit merasa ambigu dari penjelasanku, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa.